Romo, kenapa sih kok pilihan hidupnya mau menjadi imam? Menjadi imam itu kan nggak mudah, pelajarannya berat, dan juga tantangannya itu susah. First of all, saya jadi imam sejak kecil. Karena nama saya Imam Soekarno. Kalau menjadi imam dalam gereja Katolik, itu bukan pilihan saya, itu pilihan Tuhan. Dia sendiri yang bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Karena saya sudah dipilih, dipanggil, ya saya nurut. Nah, awal mula tertariknya kenapa mau lihat sosok seorang pastor atau ikut-ikutan teman atau gimana mau? Saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Lalu ya saya kepingin membalas kebaikan itu. Meskipun awalnya bukan atau belum terfikir secara konkret, secara spesifik membalas sebagai seorang imam. Ya, hanya berpikir pokoknya saya mau membalas kebaikan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih apa nama istilahnya itu ya, altruiskah, punya muatan sosial lebih banyak, lebih besar, bukan cuma mikirin gaji, pendapatan gitu. Malah sempat terlintas, pokoknya saya mau kerja buat banyak orang, saya nggak terlalu, yang bisa membuat saya nggak harus mikirin tentang penghasilan saya sendiri gitu. Itu yang pertama kali muncul di benak saya, nggak pernah kepikir spesifik soal imam gitu. Jadi dijalani aja gitu ya prosesnya ya mau? Ya karena pada akhirnya setelah direfleksikan, dan saya kira semua orang beriman percaya Tuhan menuntun kita, Tuhan mengatur hidup kita, menyediakan rencana. Akhirnya setelah berjalan, Dia memunculkan peristiwa, kejadian, pengalaman-pengalaman yang sedikit demi sedikit mengarahkan, menuntun gitu. Pelan-pelan ya, waktu dijalanin sih nggak sadar. Begitu udah lewat gitu, di sekian titik, sekian periode waktu baru loh, kok kesini ya gitu. Terus ya dilanjutkan setelah terarah ke sana. Nah, selama masa sekolah, seminari, dan segala-galanya, Romo pernah nggak merasa jenuh? Atau malah, wah ini pas banget nih buat saya menyenangkan, atau malah ada juga, terusin aja deh sampai tamat, atau gimana Mo? First of all lagi, meskipun tadi sudah first, sekarang first lagi. Saya tidak masuk seminari menengah. Saya sekolah di SMA biasa, lalu kuliah, lalu bekerja. Setelah itu baru tersesat di jalan yang benar ini. Dan pada waktu itu, ya itu tadi kan, saya ada gerakan untuk kepingin bekerja, tapi nggak usah mikirin diri sendiri gitu ya. Dan setelah berjalan, kemudian lebih jelas bahwa itu seperti panggilan pada jalur imamat. Nah, barulah kemudian saya masuk seminari tinggi ya, setelah seminari menengah, artinya seminari tinggi. Ya pokoknya lalui seluruh prosesnya itu, kemudian kalau ditanya apakah ada jenuhnya, alhamdulillah wa syukurillah, kayaknya nggak pernah jenuh ya. Happy selalu ada, lebih banyak sih ya tenang-tenang aja gitu ya. Kemudian hanya satu kali lah ada kegelisahan besar, karena saya 2 bersaudara, saya dengan cici, ya, jadi saya bungsu, dan waktu saya pamit pada orang tua, keberatan awal paling besar yang saya rasakan itu datang dari mama saya, karena beliau katakan, mama pengen punya cucu dari kamu. And it broke my heart. Dan sampai saya tahun kesekian itu, cici saya yang 3 tahun lebih tua dari saya, belum menikah juga. Jadi tentu tidak bisa memberikan cucu secara legal ya. Kalau ilegal mungkin bisa. Tapi yang jelas tidak ada tanda-tanda sampai saat itu. Maka saya lalu mulai gelisah karena berpikir, aduh, gue durhaka kali ini ya.
nyokap gue mau dapet cucu, malah gue tinggalin gitu. Saya lupa apa yang terjadi, tapi kemudian hati saya menjadi tenang lagi. Saya percaya bahwa Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara mama saya, dan kebahagiaan dari Tuhan tuh bukan soal cucu gitu. Ya, cucu tentu sangat memberi kebahagiaan yang sangat besar, tetapi kebahagiaan yang dari Tuhan pasti lebih besar daripada kebahagiaan dari seorang atau beberapa orang cucu saja gitu. Ya, akhirnya sekarang lagi ngoceh di depan kalian. Nah, Romo ke Jakarta atau di Jakarta itu sejak bulan apa? Lalu tugas-tugasnya ngapain aja, Mo? Saya di Jakarta sejak bulan Januari 1976. Karena saya lahir di Jakarta. Lalu pergi ke Malang baru 2003 ya. Nah, saya tahu maksudnya. Terakhir ini saya di Jakarta sejak Januari tahun ini 2020. Waktu itu saya pulang cuti dari tempat tugas saya ya. Lalu ketika mau kembali lagi di awal Februari, ya kita tahu banyak tempat menutup pintu dan lain-lain, dan termasuk tempat saya bertugas juga menutup pintunya untuk sementara dan sampai sekarang belum dibuka. Lalu pada waktu itu saya masih ada di paroki MKK, numpang di sana. Jadi sebelum berangkat numpang di sana, setelah di cancel flightnya, maka masih ada di situ sampai Paskah. Waktu itu di sana nggak ada yang khusus, hanya bantu-bantu kalau dibutuhkan di lingkungan, misal di gereja dan lain-lain. Nah setelah itu diminta pindah ke Wisma Karmel di Tosiga untuk membantu tugas-tugasnya atau pelayanannya Carmelite Center di situ. Nah tetapi juga karena satu dan lain hal, tidak banyak yang bisa secara konkret saya kerjakan ya. Jadi lebih pada hal-hal praktis di komunitas gitu yang bisa saya kerjakan. Nah, karena waktunya istilahnya cukup luang ya, untuk Carmelite Center saya tidak banyak bisa membantu. Saya masih sedikit melayani umat yang saya layani di tempat tugas saya, jadi secara daring, tapi tentu juga tidak full time. Nah, masih tersedia waktu. Lalu dari ngobrol-ngobrol dengan romo-romo yang di sana, yang sudah lebih dulu memulai pelayanan online, daring, dan macam-macam, tiba-tiba aja muncul ide atau keinginan untuk ya ikut nimbrung lah, ya nambah-nambahin atau berbagi sesuatu yang bisa saya lakukan. Waktu itu pasar saya yang segera muncul di kepala saya adalah kalangan mantan murid saya. Jadi sebelum saya di tempat tugas terakhir kemarin itu, saya kerja di sekolah di Malang 5 tahun. Jadi kenal beberapa anak muda lah gitu. Jadi saya pikir saya masih punya kuku lah di dunia mereka. Sok tahu sih, tapi lalu saya berdasarkan sok tahu itu, saya berpikir ya coba buat renungan yang lebih youth friendly gitu ya, dengan bahasa yang lebih, ya nggak tahu, kalau menurut saya sih lebih friendly, lebih enak didengar, lebih gampang dicerna, tidak yang baku bahasa Indonesia lalu teologis dan segala macam ya, tapi lebih santai gitu, dengan harapan itu lebih diterima gitu. Meskipun itu kemudian tidak terlalu berhasil ya. Ternyata yang mendengarkan tetap saja ibu-ibu dan nenek-nenek, ya, oma-oma, gitu. Yang kalangan muda, yang rajin melike di akun Instagram saya mungkin hanya 3-5 orang, ya. Saya udah bisa tahu itu karena ya selalu dia, namanya saya sudah hafal, oh ya, gitu. Sampai pernah beberapa kali saya thanks personally ke mereka, gitu. Gitu. Jadi idenya awalnya hanya benar-benar, oh ya udah nih, gitu. Nganggur istilahnya, ada waktu, lalu mungkin orang juga butuh kegiatan di rumah ya, isi waktu di rumah karena macam-macam hal yang tidak bisa dia lakukan, akhirnya waktunya tersedia harus di rumah, terus ngapain. Nah sekarang sarananya adalah kita menjelajah di internet ya. Saya pikir
ya kasih over lah satu alternatif konten yang barangkali diminati atau berguna gitu. Dan saya juga berpikir waktu itu atau berharap pandeminya ya 3 bulan 4 bulan selesai lah gitu. I wasn't expecting ini bisa selama ini gitu. Jadi setelah 3 bulan 4 bulan itu lewat dan belum selesai, saya mulai ngos-ngosan terus terang aja. Dan sekarang udah bukan ngos-ngosan lagi, ngos-ngosan. Nah, Gitu. dalam mengelola media sosial atau channel YouTube Romo pasti kan nggak mudah ya, harus mikirin konten, lalu mungkin materinya, ada sharing pengalaman dan lain-lain. Dalam semua hal itu kesulitan terbesarnya apa sih buat bagi Romo diri sendiri? Kalau dikatakan kesulitan memang iya, tapi juga enggak. Artinya gini, karena saya nggak mikir, makanya nggak muncul kesulitan itu. Paling kurang at first ya, pertama kali. Jadi saya nggak mikir apa-apa. Saya datang ke Wisma itu hari Selasa, dalam Oktav Paskah, saya masih ingat. Kamis video pertama saya udah tayang. Jadi nggak ada pertimbangan apa segala macam. Dan masih sangat simple ya. Saya ngerekam, saya buat renungannya, saya rekam audionya, saya syuting sesuatu yang lain, kandang burung kayak salib kayak lilin, lalu saya blend itu, udah saya upload ya, gitu. Jadi kesulitannya sebenarnya yang paling utama adalah hati saya, menata hati saya untuk konsisten mengerjakan ini. Karena saya memang tidak berpikir ini sesuatu yang canggih kayak pekerjaannya multimedianya MBK gini keren-keren ya. Saya cuma mikir pokoknya buat renungan upload, buat renungan upload. Maka isinya memang sederhana, apalagi waktu pertama-pertama. Ya. Soal konten saya sebenarnya cuman yang utama ya renungan harian dari misa harian itu, bacaan Injil hari itu atau bacaan pertama, pokoknya bacaan misa hari itu saya buat renungannya, lalu saya rekam, saya upload gitu. Kalau ada yang mengikuti pasti lihat perkembangannya dari yang kasar banget kayak tadi cuman rekam suara, syuting gambar di blend, lalu mulai ganti gambar-gambar animasi, bukan animasi ya Pak ya, apa sih namanya, pokoknya gabungan gambar-gambar ya. Jadi yang sesuai sama omongan saya download gambarnya dari Google gitu, terus saya jajarin, setiap ganti ngomong ganti set gitu, lama-lama mati juga gue berapa jam bikin satu video aja bisa berapa jam. Akhirnya dapat ide, oh ya udahlah nggak usah kayak gitu. Ya kita buat template, cari template. Nah akhirnya mulai mengeksplorasi human resources yang bisa saya manfaatkan dalam tanda kutip. Ada murid-murid, mantan-mantan murid yang belajar desain dan lain-lain, punya hobi juga. Ya, minta tolong lah, bisa nggak kamu bikin Romo kayak gini? Nah, ya sudah. Maka kalau lihat opening video saya itu, ya itu bantuan dari teman-teman saya gitu, bukan saya yang bikin. Yang saya bikin hanya ngocehnya itu, ya editing sana sini sedikit-sedikit. Jadi kalau teknis makin lama makin sederhana, karena saya sudah terbiasa, template sudah ada, paling tiap kali hanya ganti footage-nya kan. Kalau perlu ilustrasi orang kudus, ya download dulu, pasang. Kalau yang harian yang bukan peringatan ya cuman template itu aja, cuman ganti audionya tiap kali diganti, terus backsoundnya diganti itu sama keterangan judul, lalu bacaan liturginya dari mana gitu. Jadi sebenarnya makin lama makin simple. Saya sudah bisa lebih efisien dan efektif memanfaatkan waktunya gitu. Misalnya kayak sekarang nih ya. Untuk minggu depan nih, hari-hari Rabu begini, pasti saya udah selesai semua renungan, paling-paling tinggal, kalau belum ya, tinggal kerjain videonya yang satu hari bisa 6 video untuk Senin sampai Sabtu, mungkin besok kerjain yang hari Minggu, kalau hari Minggu agak khusus, nah Jumat saya udah bisa upload, lalu Sabtu ya tinggal kasihin, keterangannya lah, yang opsional sebenarnya, tapi saya kasih keterangan. Jadi untuk hariannya saya tinggal masukin keterangannya, gitu. Jadi kesulitan sebenarnya tidak terlalu besar karena memang sangat sederhana. Kesulitan yang utama adalah menata hati untuk
memutuskan ini sungguh-sungguh sesuatu yang perlu saya kerjakan atau enggak. Apakah saya mau setia atau enggak gitu. Ya, karena ini bukan penugasan yang diberikan pimpinan. Beda bagi saya, mungkin orang lain beda lagi, tapi bagi saya kalau saya diberi tugas, maka itu bobotnya lebih besar gitu. Bobot tanggung jawabnya bagi saya lebih besar. Sesusah apapun, ya saya ditugasin kok. Tapi ini kan kemauan sendiri gitu. Nggak ada yang memaksa saya. Saya mau berhenti juga sebenarnya suka-suka gue dong. Tapi saya tahu bahwa ini tidak bisa sesuka hati saya gitu. Nah itu yang paling berat kesulitannya bagi saya. Nah, ternyata banyak manfaatnya banget ya Romo, bisa media sosial, juga buah-buahnya dilayani orang lain juga banyak. Salah satunya orang lain juga ikut pelayanan dalam media sosial ini. Nah, mungkin terakhir punya pesan-pesan atau teman-teman yang lain disemangati supaya kalau mereka pingin juga melayani dalam media sosial atau pewartaan dalam media sosial, silakan monggo. Untuk rekan pewarta ya, yang karena ini konteksnya pewartaan dan pewartaan itu untuk orang lain, maka yang paling pertama perlu disadari dan dimiliki adalah ketulusan untuk berbagi, untuk memberikan diri, memberikan apa yang dimiliki untuk orang lain. Ya, entah itu renungan firman Tuhan atau pengajaran materi-materi atau apapun juga ya. Jadi ketulusan, kesediaan membagikan itu bagi orang lain. Jadi bukan mencari dirinya sendiri. Kalau mewartakan untuk cari viewer, untuk cari follower, bisa jadi nggak berhasil, lalu kecewa. Kalaupun berhasil, bagi saya sih meaningnya lain ya. Yang didapat bukan kebahagiaan karena memberikan diri, tetapi kebahagiaan karena wah, banyak follower gue, banyak viewer gue, dan itu kebahagiaannya nggak sebanding sama kebahagiaan memberi. Ya. Kebahagiaan mendapat itu selalu lebih kecil daripada kebahagiaan memberi. Bagian memberi itu yang nggak akan tergantikan oleh apapun. Gitu.